Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Bebira. Saya dari kelompok 1, jurusan Teknik Informatika semester 1. Dan saya di sini menjelaskan tentang diferensial fungsi dari kelompok 7. Diferensial fungsi. Turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Konsep turunan sebagai bagian utama dari kalkulus dipikirkan pada saat yang bersamaan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Ahli matematika dan fisika, bangsa Inggris, dan Gottfried Wilhelm Leibniz Label pada tahun 1646 sampai 1716, ahli matematika bangsa Jerman. Turunan atau diferensial digunakan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Rumus dasar dari turunan fungsi. Beberapa aturan yang ada di dalam turunan fungsi antara lain: 1. Fx menjadi f aksen x sama dengan 0. 2. Fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. 3. Aturan pangkat berlaku jika fx sama dengan xn, maka f aksen x sama dengan nx, n dikurang 1. 4. Aturan kelipatan konstanta berlaku jika kfx sama dengan k dikali f aksen x. 5. Aturan rantai berlaku jika fungsi komposisi g x sama dengan f aksen g x dikali g x. Langsung saja kita masuki rumus umum. Rumus umum turunan fungsi: jika ada suatu fungsi fx di mana fx ini mempunyai koefisien a dengan variabel x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x, atau bisa ditulis juga dy per dx. dy per dx ini artinya turunan fungsi y terhadap x, atau bisa y aksen atau turunan. Rumusnya adalah f aksen x pangkat n kita pindahkan ke depan. Ax-nya masih ada dan pangkatnya kita kurangkan 1. F aksen x sama dengan n dikali ax, n dikurang 1. Ini adalah rumus umum dari turunan fungsi pangkat. Rumus turunan fungsi perkalian: y sama dengan fx sama dengan u dikali v. Maka nanti turunannya yaitu y aksen atau turunan f aksen dari x sama dengan u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Contoh soal. Nomor 1, tentukan turunan dari y 4x dikurang 5, 5x ditambah 3. Ini sebagai u dan ini sebagai v. Misal, u sama dengan 4x dikurang 5. Berarti u aksennya 4. Kenapa 4? Karena turunan dari 4x itu, x di sini pangkatnya 1, dikurang 1 kan, 1 kurang 1 sama dengan 0. Berarti tinggal 4. V sama dengan 5x ditambah 3. Berarti V aksen sama dengan 5. Turunan dari 5x yaitu 5. Turunan dari 3 yaitu 0. Ingat, kalau dia tidak mempunyai variabel, turunannya langsung otomatis 0. Jadi U aksennya itu 4, V aksennya itu 5.
Rumusnya Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Kita kalikan 4 dikali 5X 20X ditambah 4 dikali 3 12 ditambah 5 dikali 4X 20 dikurang 5 dikali 5 25. Y aksen sama dengan 20X ditambah 20 40X minus 25 ditambah 12 minus 13. Jadi hasilnya Y aksen sama dengan 40X minus 13. Soal nomor 2, V aksen X sama dengan 5X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 2. Jadi turunan untuk Fx adalah rumusnya V aksen X sama dengan N dikali AX N dikurang 1. F aksen X sama dengan pangkatnya kita pindahkan ke depan 4 dikali 5X-nya masih ada. Pangkatnya kita kurangi 1, 4 dikurang 1, 3. 3 dikali 3X. Pangkatnya kita kurangi 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Khusus pangkat 1 gak usah ditulis. Lalu untuk 6X, X-nya itu adalah 1. Satunya boleh kita pindahkan ke depan. 6X pangkat 0. X di sini 1 kurang 1 sama dengan 0. 0 kita kurangkan 0. Karena di sini tidak ada variabel sama sekali. Jadi F aksen X sama dengan 4 dikali 5X pangkat 3, 20X pangkat 3. Dikurang 3 kali 3X 9X ditambah 1 dikali 6X pangkat 0 dikurang 0. 1 dikali 6X pangkat 0, semua angka yang pangkatnya 0 hasilnya adalah 1. Sehingga 1 dikali 6 dikali 1 maka hasilnya 6. 0 tidak berpengaruh apa-apa. Karena menjumlahkan atau mengurangi bilangan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, 1 dikali 6X pangkat 0 dikurang 0 itu 6. Dan hasilnya F aksen X sama dengan 20X pangkat 3 dikurang 9X ditambah 6. Terima kasih.